Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah Citra. Dalam pembelajaran kali ini di pekan ini kita belajar matematika. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah dan doa mempelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga Ananda-ananda semua diberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran di jadwal hari Rabu, Ustazah sudah menginfokan bahwa bergantian antara sains dan matematika. Karena tetap salah satu ilmu alat yang kita gunakan bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah matematika. Jadi, kita bisa melatihnya dan mengasahnya terus. Yang akan Ustazah kirimkan video ini adalah untuk tingkat kelas 7 baru dan juga kelas 8 baru yang ingin mereview pembelajarannya. Oke, untuk kali ini kita akan membahas mengenai penerapan bilangan bulat untuk pecahan di kesempatan lainnya. Untuk pertemuan pertama matematika, kita sudah berlatih sedikit tentang bilangan bulat ya, mereview kembali. Bilangan bulat memang adalah angka-angka yang biasa digunakan dengan operasi-operasi hitung biasa. Tambah, kali, bagi, kurang. Nah, bilangan bulat sendiri yang terdiri atas 0 sampai angka yang tidak terhingga sampai ribuan, ratusan, ribuan ya, dan triliunan tergantung dengan angka yang digunakan ya. Nah, bilangan bulat sendiri itu punya penerapan dalam kehidupan sehari-hari loh, salah satunya ya. Dari sekian banyak, di sini dicontohkannya, yaitu menghitung suhu udara, mengetahui kedalaman air laut, tinggi rendahnya permukaan tanah, mengetahui dan lain-lainnya. Ustazah bisa sebutkan mengetahui jadwal, menghitung uang, bermuamalah ya, berdagang, kemudian menghitung nilai ya untuk memprediksi nilai dan lain-lain sebagainya ya. Jadi bilangan bulat ini adalah salah satu yang sangat bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga harus sering dilatih ya. Terutama tambah kurang bagi kali ya. Contoh 1, misalnya kita membahas tentang suhu nih ya. Kenapa kita menghitung suhu misalnya? Karena di beberapa daerah, terutama di daerah yang sangat dingin atau sangat panas, suhu itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan lingkungannya misalnya. Dan juga kehidupan misalnya memiliki peternakan, memiliki sawah, memiliki ternak ya, itu berpengaruh dengan suhu. Atau ada orang-orang tertentu yang juga memiliki sensitivitas tertentu terhadap suhu. Sehingga perlu mengetahui suhu di daerah tersebut. Misalnya seperti ini. Suhu mula-mula kota A 10 derajat Celcius. Karena cuaca hujan, suhu di kota A turun 12 derajat Celcius. Tentukan suhu kota saat hujan. Jadi, bisa dibayangkan suhu kota A, misalnya kita misalkan kota yang 10 derajat kira-kira di mana coba? Bandung itu paling dingin 12 sampai 16 derajat loh. Kalau kalian pernah merasakan Bandung sangat dingin, itu jarang sekali yang mencapai tadi di bawah 10 apalagi. 10 dan di bawahnya itu jarang sekali. Jadi untuk 10 ke bawah itu memang untuk negara-negara yang umumnya memang sangat dingin atau memang punya 4 musim, yaitu punya musim dingin. Jadi di kota A 10 derajat Celcius, karena cuacanya hujan, cuacanya semakin dingin kan ya, jadi turun 12 derajat Celcius. Biasakan membaca soalnya ya. Jadi ketika di sini disampaikan turun 12 derajat Celcius, bukan berarti dari 10 turun jadi 12 gitu ya. Tapi turunnya 12 derajat. Jadi seperti apa coba?
Nah, seperti ini ya. Penyelesaiannya suhu mula-mula 10 derajat Celcius ya. Kemudian ada keterangan penurunan suhu. Itu artinya diturunkan. Ketika turun berarti kita kurangi. Suhu saat hujan 10 derajat Celcius dikurangi 12 derajat Celcius. Kita sudah belajar ya sebelumnya di tingkat SD mengenai pengurangan yang sampai hasilnya minus atau sampai hasilnya kita bisa sebut berhutang misalnya. 10 derajat kurang 12, 12 yang lebih tinggi nilainya. Karena itu bisa kita balik 12 kurang 10, hasilnya 2, namun kita kasih minus. Kenapa kita kasih minus atau kita kasih negatif? Karena jumlah 10 lebih kecil daripada jumlah 12, sehingga akan menghasilkan kekurangan yang artinya juga seperti berhutang gitu ya, berhutang 2. Jadi suhu kota A saat hujan itu minus 2 derajat. Ini salah ya jawabannya. Minus 2 derajat Celcius. Yang artinya sangat dingin. Ini pasti menuju musim dingin. Contoh kedua, ketinggian kota A 200 meter di atas permukaan laut. Kota B 125 meter di bawah kota A. Tentukan ketinggian kota B. Ya, seperti biasa, biasakan juga membaca soal, membayangkan, kalau perlu menggambarkan. Ketinggian kota A 200 meter di atas permukaan laut. Jadi kita bisa berikan garis ya, dan tulis 200 di atas permukaan laut. Ceritanya garis itu adalah batas laut. Kota B 125 meter di bawah kota A. Berarti permukaan laut 125 meter adalah B. Tentukan ketinggian kota B. Makanya kita gunakan penyelesaian seperti ini. Ketinggian kota A 200 meter. Ketinggian kota B 125 meter di bawah kota A. Ya, jadi ketinggian kota B itu 125 meter di bawah kota A. Ketinggian kota B dapat kita hitung dengan menguranginya. 200 meter dikurang 125 meter. Kenapa Ustazah? Karena di keterangannya disampaikan bahwa ketinggian kota B itu di bawah kota A, 125 meter di bawah kota A. Jadi lebih kecil 125 yang artinya 200 dikurang 125 yang artinya 75 meter. Gampang ya? Contoh yang ketiga, di sebuah rumah makan terdapat 2 buah lemari es. Lemari es pertama suhunya adalah minus 5 derajat Celcius. Jadi untuk lemari es ya umumnya 0 derajat sampai ke minus ke bawah ya. Sedangkan lemari es kedua suhunya minus 3 derajat Celcius. Tentukan perbedaan suhu kedua lemari es tersebut. Perhatikan soalnya lagi, yang ditanyakan adalah perbedaan suhu. Misalnya nih, kita contohkan ada dua barang, total barang. Yang satu ada 10, yang satu ada 15. Tentukan perbedaan total barang. Perbedaan total barangnya berarti 15 kurang 10. Karena berbeda 5 berarti ya. Untuk yang ini juga sama, penyelesaiannya suhu lemari es A minus 5 derajat Celcius. Suhu lemari es B minus 3 derajat Celcius. Perbedaan suhu maka kita kurangi. Yang dari yang paling besar angkanya, minus 5 dikurang minus 3. Akan berubah menjadi tambah, berarti ingat ya kalau minus ketemu minus, berubah menjadi tambah. Jadi minus 5 ditambah 3, yang artinya hasilnya adalah 2. Walaupun ada keterangan minus 2, tapi untuk ditanya perbedaan suhu, cukup 2 saja. 2 derajat perbedaannya. Bagaimana Ustazah kalau kita menghitungnya dibalik? Minus 3 dikurang minus 5. Bisa kalian kodrat coba. Minus 3 ditambah 5. Hasilnya adalah hutangnya 3 dibayar 5, berarti 2. Jawabannya sama. Kenapa bisa sama? Karena yang ditanya memang hanya perbedaan. Seperti contohnya, misalnya tadi Ustazah contohkan ada yang punya total barangnya 10, ada yang 15. Tadi Ustazah kurangi 15 kurang 10 hasilnya 5. Berarti perbedaan total barangnya adalah 5. Kalau kita balik, 10 kurang 15 hasilnya minus 5. Perbedaan total barangnya
5 tetap, minusnya hilang. Kenapa? Karena memang perbedaan total barang atau perbedaan ditanya perbedaan itu tidak memerlukan minus ya. Gitu. Oke, contoh keempat ini juga contoh yang sering keluar di soal ya. Dan juga bisa kalian coba aplikasikan nanti ketika kita bertemu ya. Dalam suatu tes ditetapkan bahwa setiap jawaban benar mendapat nilai 4. Jawaban salah mendapat nilai minus 1 alias berarti dikurangi nilainya kalau salah ya. Dan jawaban kosong mendapat nilai 0. Jika Andi berhasil menjawab 70 soal dengan benar dan 30 soal salah dari seluruh soal yang berjumlah 100, maka berapakah nilai Andi? Nah, jadi si Andi ini tidak ada yang kosong ya. Jadi jawaban benarnya 70, dibaca dari soal ya, jawaban salahnya 30. Karena diberitahu jawaban benar itu nilainya 4, berarti 70 dikali 4. Ditambah, karena diberitahu apabila salah maka minus 1, berarti 30 dikali minus 1. Yang artinya jadi minus 30. 280 kurang 30 sama dengan 250. Jadi nilai Andi 250. Nilainya aneh banget Ustazah, 250. Memang ada beberapa nilai yang bentuknya skor ya. Gitu. Jadi kalau skornya 250 paling tinggi, misalnya skornya kalau 100 berarti 400 paling tinggi. Jadi skornya 400, kalau yang ini skornya 250. Oke, sebelum kita melanjutkan dan Ustazah memberikan latihan soal, Ustazah mau memberikan latihan tambahan dan review tambahan. Apabila ada bentuk soal yang seperti ini misalnya nih, minus 24 ditambah 72 dibagi minus 12 dikurang 2 dikali minus 3. Yuk, semakin panjang soalnya ya. Jadi seperti ini, semakin panjang jangan panik juga. Sama, dalam bilangan bulat itu konsepnya sama. Yang harus didahulukan yang pertama kali adalah yang di dalam kurung, atau juga yang bentuknya kali dan bagi ya. Selanjutnya baru tambah dan kurang. Oke, kita lihat. Tadi ini 24 ditambah 72 dibagi minus 12 dikurang 2 kali minus 3. Coba lihat, di sini ada yang di dalam kurung. Ada Ustazah yang ini misalnya. Yang ini dan yang ini dalam kurung. Oh, tapi itu berbeda. Maksudnya kenapa? Karena dalam kurungnya contohnya yang seperti ini, 4 dikali 3 misalnya. Jadi ada 2 angka di dalamnya. Kalau ini hanya membantu untuk membedakan yang mana minus, yang mana tidak. Ya. Jadi kita karena tidak ada yang di dalam kurung, kita beralih ke yang bagi dan yang kali. Ini dibagi, yang ini dikali. Jadi ini yang harus kita dahulukan. Yang ini didiamkan dulu saja. Ditulis kembali saja. Pakai sama dengan dulu ya di sini. Minus 24 ditambah 72 dibagi 12. Ayo. Kalau kalian berlatih terus ya. 72 dibagi 12 berarti 12 kali berapa yang sama dengan 72. Kita lihat belakangnya 2. Berarti 2 kali berapa yang hasilnya pasti ada 2-nya. Misal 2 kali 2 4, bukan 2 ya. 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10, 2 kali 6 12. Oke, kita tulis 2 kali 6. 2 kali 6 12 1 72. Berarti hasilnya adalah 6. 6 itu baru yang ini ya. 6. 6-nya minus atau plus? Ingat, kalau yang positif dibagi minus pasti hasilnya minus. Boleh dikasih kurung lagi. Minus 6. Atau negatif dibagi plus juga hasilnya minus. Kalau minus ketemu minus baru berubah jadi plus. Kemudian yang kedua, yang ini kita hitung juga. Minus 2 dikali minus 3. Kalau yang ini ditulis lagi nggak Ustazah kurangnya?
Nah, ini adalah kita anggap bagian dari 2. Jadi memang minus 2 dikali minus 3 saja. Nanti baru kalau hasilnya plus berarti jadi tambah, kalau hasilnya minus berarti jadi kurang. Minus 2 kali minus 3 berapa coba? Sama aja seperti 2 kali 3, 6. Karena plus, karena minus sama minus berubah jadi plus 6. Nah, di sini kita bisa lihat sama dengan minus 6 tambah 6 hasilnya habis, betul? Hutangnya 6 dibayar 6. Jadi sisanya minus 24. Itulah jawabannya. Gampang ya? Contoh lainnya, nanti soalnya ada soal-soal yang di kuis ya. Oke, selanjutnya Ustazah mau review soal KPK dan FPB. Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih tidak lupa? Mudah-mudahan masih pada ingat ya. Dibuatlah menjadi sederhana saja ya untuk KPK dan FPB-nya. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Kenapa kita bahas di bilangan bulat? Karena memang soal-soal KPK banyak menggunakan bilangan bulat. Manfaatnya apa untuk KPK? Kita menghitung, kita bisa mengetahui atau mengatur jadwal. Ya, biasanya paling sering tuh jadwal, tentang jadwal. Kemudian untuk mengetahui jumlah terbanyak yang samanya gitu. Intinya juga untuk melatih perkalian kita salah satunya ya untuk KPK. Oke, misalnya contohnya berapakah KPK dari 20 dan 15? Untuk KPK, kalian tidak perlu menggunakan pohon faktor. Walaupun misalnya kalian sudah terbiasa, boleh sih menggunakan. Tapi menurut Ustazah cara paling mudah itu dengan membuat kelipatannya saja dan cari yang kelipatannya paling kecil. 20 kelipatan yang pertama 15. 20 kemudian 40, 60, 80, 100. Untuk yang 15, 30, tambahin terus 45, 60, 75. Oke, kita sudah melihat ada yang sama nih, 60 di sini, 60 di sini. Yang lainnya tidak ada. Itulah KPK-nya. Mudah kan? Mudah ya? Bisa ya KPK ya? Jadi antara 2 angka seperti itu. 3 angka seperti apa? Misalnya satu lagi kita temukan 30 misalnya. 30, 60, 90. Sama ternyata. 60 juga sama, 60 juga ada. Jadi kalau ada 3, 20, 15, dan 30. Itu untuk KPK ya. Oke, sekarang kita ke FPB atau singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Untuk FPB, kita bisa menggunakan pohon faktor atau bisa juga sesuai dengan soal ya. Oke, misalnya contohnya kalau misalnya diminta FPB dari 20, maaf ya tulisannya ya, dan 12. Oke, 20 dan 12, kalau misal KPK itu kita belajar kembali tentang perkalian, kalau FPB itu kita belajar kembali tentang pembagian ya. 20 itu punya faktornya berapa saja? Kita bisa menggunakan pohon faktor. 20 dibagi 20 itu berapa kali berapa ya? 2 dikali 10. Ya, bisa. Jadi bisa menggunakan pohon faktor atau bisa menggunakan faktor-faktor yang biasanya, soalnya kadang-kadang Ustazah lihat kalian menggunakan pohon faktor banyak yang jadi bingung misalnya ya. 20 itu 2 dikali 10, betul? 3 dikali berapa? Nggak bisa ya, 4 dikali 5. Kemudian 5 dikali 4 sama aja, 6 dikali nggak bisa, 7, 10. Sudah, berarti satu lagi 1 kali 20. 1 kali 20. Pokoknya ini adalah faktor-faktor angka dari 20. Untuk yang 12, kita buat juga 1 kali 12, betul? 2 kali 6, betul? 3 kali 4. Sudah ya? Nah, jadi kita cari di antara angka-angka ini yang mana yang paling besar. Jadi angka yang bisa dibagi
20 dan 12, tapi yang paling besar. Kita lihat di sini, 1 ada tapi masih kecil ya. Kita lanjut lagi, 2 ada masih kecil. Kita cari lagi, 4 ada, kita buletin dulu, 4. Apakah ada yang lebih besar dari 4? 5? Di sini ada, tapi di sini nggak ada. Berarti nggak bisa. 3 di sini ada, di sini nggak ada. 6 di sini ada, di sini nggak ada. 10 di sini ada, di sini nggak ada. Berarti jawabannya adalah 4. Gitu caranya. Gampang? Mudah-mudahan gampang ya. Oke. Sedikit lagi. Wah, sudah 20 menit. Soal-soal lainnya seperti misalnya, jangan lupa tanda ini ya. Tanda ini adalah lebih besar dan tanda ini adalah lebih kecil. Misalnya 5 lebih besar dari 3. Betul? Tinggal berikan ini aja, 5 besar. Ini lambangnya besar ya. Yang ini misalnya 3 lebih kecil daripada 5. Tinggal berikan garis di sini, kecil maksudnya. Oke? Jadi ingat tanda ini dan sama dengan. Selanjutnya untuk soal yang bentuknya uang, ingat ya, misalnya ibu memberikan uang kepada Ani 50.000, dibelanjakan 6.000. Misalnya uangnya 50.000, dibelanjakan 6.000 setiap hari jika ya. 6.000-nya untuk ini ya, untuk misalnya beli air putih di luar di sekolah misalnya, atau untuk alat tulis atau untuk infak ya, uangnya ya. Jadi